Video ini merupakan lanjutan pembahasan kita yang kemarin. Sayang sekali bahwa hal yang mengejutkan di sini adalah, Himawari harus kalah melawan seorang Jura. Bahkan Kurama dari dalam tubuhnya berkata, tak kusangka bahwa ternyata, Jura bukankah lawan yang mudah. Himawari juga jelas bukanlah tandingannya dan jika hanya mengandalkan potensi, ini tidak akan berjalan dengan mudah. Di sini juga kita melihat bahwa Himawari, bahkan sampai terkena pukulan kuat di wajah, dan ditendang secara brutal oleh Jura ke tanah. Jika saja Boruto tak cepat datang menolongnya, Himawari bisa saja akan mati secepat itu. Sekarang prediksi berlanjut dengan memperlihatkan Hidari, yang melihat ke arah Boruto dengan ekspresi begitu tajam. Boruto berhasil menyelamatkan Sarada, setelah hampir saja dimangsa oleh Hidari. Kemudian, Konohamaru yang saat ini terbaring setelah terlempar, juga ikut melihat kembalinya Boruto menyelamatkan Sarada. Dalam keadaan kaget dia berkata, dia datang sambil menggendong Himawari. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah Himawari telah dilukai oleh rekan Shinju itu? Konohamaru melihat momen tersebut dan seketika saja, dia melihat Boruto kembali mengayunkan pedangnya untuk menebas Hidari. Tapi, Hidari berhasil menghindar menggunakan limiter, sambil tersenyum melihat ke arah kakak Himawari itu. Sementara itu Kawaki yang dilewati oleh Boruto, kemudian memberhentikan terbangnya dan berhadapan kembali dengan Shinju Jura. Delta juga berhenti dan berkata, dia berhasil menyelamatkan Himawari lebih dulu serta sekarang, dia berpindah dengan cepat ke tempat Sarada berada. Aku lebih percaya jika Boruto bisa mengatasi semua ini daripada dirimu Kawaki. Bukannya terlalu meremehkanmu akan tetapi, kau telah mendapatkan banyak serangan langsung sebelumnya. Kawaki lalu melihat ke arah Delta dengan berkata, jika memang tak ingin membantuku, kau pergi saja dan tinggalkan aku sendiri di sini. Delta lalu meminta maaf, kemudian Jura bertanya ke Kawaki dengan berkata, target utamaku diculik oleh Boruto. Jura hendak mau pergi dari situ namun, Kawaki langsung menghalangi jalannya dengan muncul di depannya. Kawaki telah membesarkan lengan karmanya, sambil dia mengancam seorang Shinju Jura tersebut. Kawaki berkata, jangan coba-coba untuk tidak menghiraukanku yang sekarang ada di sini lagi. Jura kemudian berdiam sejenak, sambil menatap mata Kawaki dengan mata rinegannya. Setelah saling menatap tersebut, tiba-tiba muncul besi-besi hitam kecil dari mata rinegan Jura, yang kemudian membuat Kawaki terkejut. Kawaki terkena besi-besi tersebut di bagian lengannya, lalu dia melepaskan Shinju Jura. Dengan ekspresi bingung Kawaki berkata, apa, bagaimana mungkin dia hampir memiliki kekuatan yang mirip denganku? Nah seperti yang kalian lihat, Jura bisa mengeluarkan besi hitam juga yang sama seperti milik Kawaki. Admin sebelum-sebelumnya telah memberitahukan ke kalian, bahwa Jura memiliki kekuatan itu dan dari sini, jawaban bahwa dia nanti memunculkan kembali Ishiki atau Shibai, kemungkinan besar akan benar-benar segera terjadi. Kubus besar dan besi hitam, merupakan kekuatan yang dikuasai oleh Ishiki dan asal kekuatan itu, sebelumnya ada dikuasai oleh Shibai sesuai informasi dari Amado. Jika bukan tentang dua entitas itu, lalu mengapa Jura bisa menguasai dua kekuatan tersebut? Coba berikan jawaban kalian di kolom komentar video ini. Kemudian, adegan berpindah dan memperlihatkan ke tempat Sasuke di alam bawah sadarnya, yang saat ini sedang berbicara dengan seorang Hagoromo. Prediksi kemarin memperlihatkan Sasuke, merasa bahwa dia merindukan mata rinegannya dan jika dia memilikinya kembali, maka mungkin dia dapat mengatasi Hidari menggunakan itu. Lalu setelah berkata demikian, Hagoromo tiba-tiba berkata, apa kau benar-benar menginginkan rineganmu lagi? Sasuke menoleh ke arah Hagoromo, sambil menampilkan ekspresi terkejut. Dia berkata, apakah itu bisa kembali terjadi? Hagoromo menjawab, jawaban untuk pertanyaan itu, seharusnya bisa kau ketahui bahwa sebenarnya, kau masih memiliki genetik dari rineganmu Sasuke. Beberapa momen, kau dapat merasakan keberadaan Momoshiki di sekitar Boruto. Yang mana kekuatan sensor perasa tersebut, hanya dimiliki oleh mata rineganmu sendiri. Dari hal tersebut, sebenarnya kau masih bisa mendapatkan kembali mata rinegan itu akan tetapi, kau perlu menunggu dan lebih bersabar lagi. Sasuke kemudian berkata, kau benar karena sebelumnya, aku masih menggunakan indera perasa dari mata rineganku, padahal mata ini telah lama dihancurkan oleh Momoshiki. Entah apa maksudnya namun, energinya seperti tidak menghilang sama sekali. Hagoromo lalu tersenyum sambil berkata, itulah yang juga terjadi pada Naruto, ketika dia kehilangan Kurama padahal faktanya, Kurama masih hidup kembali. Sasuke lantas terkejut, ketika Hagoromo mengatakan bahwa Kurama masih hidup. Dengan ekspresi terkejut dia bertanya, apa?
kau barusan mengatakan bahwa itu sama seperti Kurama di tubuh Naruto, yang akhirnya hidup kembali, apakah dia benar-benar hidup? Hagoromo menjawab, benar, Biju akan selalu hidup kembali dan mereka takkan bisa mati. Aku yakin cara kerja Rinneganmu juga sama seperti itu sehingga ketika kau masih merasa memiliki energinya, maka sebentar lagi aku yakin bahwa itu akan kembali. Sasuke masih terdiam, karena memikirkan beberapa peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Dia lalu berkata, Anda benar dan aku tidak akan sabar menunggu Rinnegan itu muncul kembali, dan jika bisa mengambil mata orang itu, maka pasti akan aku lakukan. Nah di sini, Sasuke belum bisa mengambil mata seorang Hidari karena dia masih terjebak di alam bawah sadarnya sendiri. Dan mungkin saja, ada pergantian genetik ketika Hidari kalah, genetiknya tetap tertanam pada tubuh Sasuke sehingga saat Sasuke sadar, Sasuke secara tiba-tiba langsung akan memiliki Rinnegan lagi. Kemudian, adegan berpindah dulu kepada Shikamaru yang dihubungi oleh anaknya. Shikamaru langsung bertanya dengan berkata, ada apa Shikadai, apakah kalian menemukan sesuatu yang baru? Shikadai menjawab, aku hanya melaporkan bahwa sekarang, Inojin telah berhasil disembuhkan oleh Himawari dan saat ini, aku dan Chocho sedang membawanya ke rumah sakit. Shikamaru sontak terkejut, dan merasa senang mendengar hal tersebut. Namun dia penasaran lalu bertanya, aku senang mendengarnya akan tetapi, bagaimana cara Hima menyembuhkan luka tusukan itu? Shikadai lalu menjawab, kekuatan yang dia kuasai itu, Hima mengaku bahwa itulah yang membuat luka Inojin seketika tertutup kembali tanpa bekas goresan sedikit pun. Shikamaru lalu terdiam sejenak sambil menebak, bahwa itu pasti sebuah kekuatan regenerasi. Shikamaru lalu berkata, baiklah jika begitu, segera bawa dia ke sana dan tim bantuan akan datang menjemput kalian. Masalah penyembuhan tersebut, aku akan memikirkannya dan ini urusanku dengan ibunya. Lalu Ino yang ada di situ kemudian bertanya, ada apa Shikamaru, apakah Shikadai melaporkan informasi baru? Shikamaru melihat ke arah Ino sambil menjawab, benar, Inojin telah berhasil disembuhkan oleh Himawari menggunakan teknik regenerasi. Ino seketika begitu gembira, dan meminta untuk pergi menemui anaknya tersebut. Awalnya Shikamaru belum mengizinkannya akan tetapi, Shikamaru akhirnya memberikan Ino kesempatan lalu membiarkannya melihat Inojin. Shikamaru berpesan, dia akan dibawa ke rumah sakit dan aku akan menyuruh beberapa anbu untuk mengawasi mereka bersama dirimu di sana. Saat di rumah sakit, aku ingin kau tetap mempertahankan komunikasi Shintensin ini. Ino lalu berkata siap, sambil langsung keluar dari kantor Hokage dan bergegas pergi ke rumah sakit. Sementara itu beberapa anbu Konoha mundur dari medan pertempuran lalu segera menyusul Shikadai dan lainnya. Tapi di saat Shikadai dan Chocho hendak bergegas, tiba-tiba mereka ditahan oleh Shinju Matsuri lagi. Dengan ekspresi tertawa Matsuri berkata, jangan lupa bahwa kalian merupakan target yang sedang kuincar. Jika kalian melarikan diri dari Shinju yang lain, bukan berarti kalian bisa kabur dariku juga. Shikadai lalu sedikit panik, karena mereka berdua pasti takkan mampu melawan musuh itu. Tapi untungnya, para anbu tadi dengan cepat datang ke tempat mereka, sambil langsung mengaktifkan perangkap 4 batas, yang merupakan kekuatan khas dari tim penyegelan anbu Konoha. Kekuatan ini, pernah digunakan mereka ketika mengurung Kuchiyose milik Pain, dan mereka berusaha menggunakannya untuk mengurung seorang Matsuri. Salah satu anbu berkata, meskipun ini mungkin tidak terlalu bekerja padanya, dan hanya memperlambat gerakannya sebentar saja, kalian cepatlah pergi selagi memiliki kesempatan. Nah mendengar itu, Shikadai dan Chocho kemudian bersiap bergerak lagi untuk pergi. Sementara Matsuri yang dikurung di situ, hanya menampilkan ekspresi yang tersenyum licik. Di sisi lain, Ino mengaktifkan teknik pengenal cakra miliknya dan dia mendapatkan bahwa tim Shikadai telah didatangi oleh Matsuri. Dia tidak mengenal cakra tersebut sehingga Ino sangat khawatir dengan mereka lalu menghubungi Sai. Sementara seorang Amado telah mengetahui juga bahwa luka Inojin benar-benar tertutup kembali dengan rapat. Dengan alasan yang masih misterius, dia meminta izin ke Shikamaru untuk melihat keadaan Inojin di rumah sakit, sembari memeriksa tentang apa yang sebenarnya terjadi pada anak Ino itu. Awalnya Shikamaru tak ingin membiarkan Amado leluasa karena orang itu pasti memiliki banyak tujuan misterius, yang mana hanya dia yang tahu tentang itu. Shikamaru lalu mengizinkannya pergi, sembari melaporkan kepadanya mengenai apa penemuan, ataupun sampel apa yang sedang Amado penasarankan. Jika menurut admin, Amado selalu melakukan hal-hal yang tak pernah gagal, serta tujuannya pasti untuk sesuatu yang besar.
Tapi nanti kita lihat peran Amado selanjutnya karena setelah momen tersebut, adegan ternyata tiba-tiba harus berakhir di sini dulu.